Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai hidrolika, penampang ekonomi dan airan berubah lambat laun. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Denny Nurdiansa, kemudian ada Netra, Marinantua Tamba, ada Indra Saputra, Muhammad Salman Kamal, dan terakhir Muhammad Orinaldi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Salman Kamal. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu 01 penampang ekonomis. Suatu aliran mempunyai penampang yang ekonomis atau hemat bila pada A dan S tertentu dapat mengalirkan debit maksimum. Penampang ekonomis didefinisikan pula sebagai penampang yang mempunyai keliling basah P atau P minimum sehingga memberikan hambatan minimum. Dengan demikian menghasilkan debit maksimum. Adapun rumus Manning itu Q sama dengan 1/N, R 2/3, S 1/2, atau A 1/N, A 5/3 per P 2/3, S 1/2. Untuk A, S, N tertentu, Q maksimum bila P minimum. Penampang ekonomis. Di antara berbagai bentuk penampang saluran, penampang berbentuk setengah lingkaran mempunyai P minimum sehingga bentuk paling ekonomis. Tetapi penampang setengah lingkaran ada kendalanya. Pertama itu mahal, yang kedua itu sulit dalam pemeliharaan. Dalam praktek hanya digunakan untuk saluran-saluran kecil. Bentuk saluran yang sering digunakan bentuk segi empat dan bentuk trapesium. Penampang ekonomis segi empat yang di samping mendapatkan rumus A sama dengan B kali Y, jadi B sama dengan A per Y. P sama dengan B ditambah 2Y. Bila A tertentu maka P sama dengan A per Y ditambah 2Y. Jadi P minimum bila DP per DY sama dengan 0. Maka min A per Y kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. BY per Y kuadrat sama dengan 2, jadi B sama dengan 2. B sama dengan 2Y. Jadi R sama dengan A per P sama dengan Y per 2. Jadi penampang yang ekonomis untuk segi 4 adalah segi 4 yang menyinggung setengah lingkaran dengan jari-jari Y. Baik, selanjutnya penampang ekonomis bentuk trapesium. Di sini ada sebuah kolom berbentuk trapesium, di mana A sama dengan B tambah ZY dikali Y, sehingga B sama dengan A dikurang ZY kuadrat per Y. Didapat bahwa P sama dengan B ditambah 2Y akar 1 tambah Z kuadrat. Bila A tertentu, maka P sama dengan A dikurang ZY kuadrat per Y ditambah 2Y akar 1 tambah Z kuadrat. Sehingga P minimum bila DP per DY sama dengan 0. Atau negatif A per Y kuadrat dikurang Z ditambah 2 akar 1 tambah Z kuadrat sama dengan 0. A per Y kuadrat ditambah Z sama dengan 2 dikali akar 1 tambah Z kuadrat. Sehingga diperoleh B tambah ZY dikali Y dibagi Y kuadrat tambah Z sama dengan 2 akar 1 tambah Z kuadrat. B tambah 2 ZY per Y sama dengan 2 akar 1 tambah Z kuadrat, sehingga B tambah 2 ZY per 2 sama dengan Y akar 1 tambah Z kuadrat. Setengah lebar permukaan air panjang sisi miring. Untuk radius hidraulik R sama dengan A per P. Diperoleh B tambah ZY kali Y per B tambah 2Y akar 1 tambah Z kuadrat sama dengan B tambah ZY per Y dibagi B tambah 2 ZY, diperoleh B tambah 2 tambah ZY dikali Y per 2 kali B tambah 2 ZY sama dengan Y per 2. Kesimpulan, debit maksimum dicapai bila yang pertama, panjang sisi miring sama dengan setengah lebar permukaan air. Yang kedua, radius hidraulik sama dengan setengah kedalaman aliran. Sehingga Z sama dengan 1 perkotangan 60 derajat sama dengan akar 3 per 3, Y sama dengan B sinus 60 derajat sama dengan akar 3 per 2B. Yang keempat, aliran berubah lambat laun. AB atau ABLL. ABLL didefinisikan sebagai aliran tetap yang kedalamannya berubah secara lambat laun sepanjang saluran. Berdasarkan definisi tersebut, dua buah syarat ABLL. Yang pertama, aliran tetap.
Sifat-sifat hidraulis aliran tetap konstan selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, garis arus praktis sejajar. Pada penampang saluran terdapat pembagian tekanan hidrostatis. Asumsi dasar ABLL. Yang pertama, kehilangan tinggi tekan pada suatu penampang sama seperti pada aliran seragam dengan V dan R yang sama. SF aliran seragam sama dengan SF ABLL. Yang kedua, saluran prismatis. Bentuk penampang saluran tetap. Di sini ada aliran seragam dengan rumus SF yaitu N kuadrat dikali V kuadrat, N pangkat 2 dikali V pangkat 2 per R pangkat 4/3 sama dengan V pangkat 2 dibagi dengan C kuadrat dikali R. Untuk ABLL diperoleh rumus SF yaitu N kuadrat dikali F pangkat 2 dibagi R pangkat 4/3 sama dengan V pangkat 2 dibagi C pangkat 2 kali R. Baiklah, melanjutkan untuk poin keempat. Kemiringan saluran cukup kecil sehingga kedalaman aliran akan sama diukur dalam arah vertikal maupun tegak lurus dasar saluran. Faktor koreksi tekanan cos theta sama dengan 1 dan tidak terjadi pemasukan udara. Pembagian kecepatan di penampang saluran tetap sehingga koefisien alfa adalah tetap. Koefisien Manning atau Kz tidak tergantung pada kedalaman aliran dan tetap sepanjang saluran yang ditinjau. Bisa kita lihat di sini bahwa berdasarkan tabel berikut ini kita akan membuatnya menjadi aturan sesuai dengan aliran berubah lambat laun yang ada di tabel berikut ini. Tinggi tekanan total di atas bidang persamaan di penampang sama dengan 1. Jadi kita gunakan rumus H sama dengan Z ditambah D cos theta ditambah AV kuadrat per 2G. Lalu kita masukkan rumus-rumusnya. Di sini ada AV kuadrat per 2G untuk HD cosnya theta. Garis esensi muka air dan dasar salurannya terletak di sini. Terdapat DH-nya dan bidang persamaan. Dapat disimpulkan bahwa H itu adalah tinggi tekanan yang menggunakan satuan meter, Z tinggi tempat di atas bidang persamaan dengan satuan meter, D cos theta dalam air diukur pada aliran vertikal dengan satuan meter, alfa yaitu adalah koefisien energi, V adalah kecepatan rata-rata aliran pada penampang dengan satuan meter per sekon, theta adalah sudut kemiringan dasar saluran. Persamaan dinamis ABLL diperoleh dari mendiferensialkan persamaan 1 terhadap panjang dasar saluran dengan menganggap theta dan alfa tetap, sehingga DH per dx sama dengan dz per dx ditambah cos theta dikali DH per dx ditambah alfa dikali D per dx lalu dikalikan V kuadrat per 2G. Perlu diingat bahwa kemiringan dianggap sebagai sinus sudut kemiringan sin theta. Baik, sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dari gambar nampak bahwa SF sama dengan min DH per dx, S sama dengan sin theta sama dengan min dz per dx, DH per dx sama dengan dz per dx tambah cos theta, dd per dx plus alpha d v kuadrat per 2G per dx. Persamaan 2 menjadi min SF sama dengan min S plus cos theta dd per dx tambah alpha d kali V kuadrat per 2G kali dd per dd kali dd per dx. Dd per dx sama dengan S kurang SF per cos theta plus alpha D kali V kuadrat per 2G per dd. Persamaan 5 dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk permukaan air untuk ABLL yang mengalir pada saluran dengan kemiringan landai, curam, dan horizontal. Adalah perlu memperkirakan bentuk ini sebelum dilakukan perhitungan karena lokasi titik kontrol atau titik yang diketahui, hubungan debit dan evaluasi muka air.
dan arah perhitungan atau ke hulu atau hilir tergantung dari pengetahuan ini. Persamaan 5 memberikan alat untuk mendeteksi apakah kedalaman air ke arah hilir bertambah atau berkurang, dan juga untuk menentukan kedalaman air jauh di hulu atau di hilir dari suatu profil muka air. Untuk memperkirakan bentuk profil muka air tersebut diturunkan persamaan berikut. Aliran berubah lambat laun. Bentuk lain dari persamaan dinamis ABLL bila dinyatakan sebagai fungsi dari faktor penampang sebagai berikut. Alpha D per DY P kuadrat per 2G sama dengan min alpha Q kuadrat kali B per GA pangkat 3. Kemudian berhubungan faktor penampang Z adalah Z sama dengan akar A3 pangkat 3 per B. Maka persamaan 6 menjadi alpha D per DY P kuadrat per 2G sama dengan min alpha Q kuadrat per GZ kuadrat. Selanjutnya persamaan ke-7. Aliran berubah lambat laun. Bila pada penampang terjadi aliran kritis, maka A Q pangkat 2 B per GA pangkat 3 sama dengan 1 berubah menjadi Q sama dengan Z C akar 2G Z. Berdasarkan rumus Manning diperoleh faktor hantaran convenience faktor atau K sama dengan 1 per N AR pangkat 2 per 3 Q sama dengan K dikali S 1 per 2 V berubah menjadi SV SF sama dengan Q pangkat 2 per K pangkat 2 untuk aliran seragam pada kedalamannya. Persamaan 8 dibagi persamaan 9 menghasilkan SF per S0 sama dengan K pangkat 2N per K pangkat 2. Persamaan dinamis ABLL dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu DY per D0 per dikurang SF per 1 plus A alfa D min DX V pangkat 2 per 2G sama dengan S0 1 min KN per K pangkat 2 per 1 min ZC per Z pangkat 2. Baik, terima kasih kepada teman-teman atas penyampaian materinya. Kami dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.